Shalom saudara-saudara yang ada di rumah, senang sekali berjumpa dengan Anda di ibadah online House of Sacrifice. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita mau berdoa untuk kita bisa memulai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, atas kebaikanmu juga Tuhan, atas pemeliharaanmu Tuhan, atas hidup kami ya Tuhan. Engkau yang akan selalu menjaga kehidupan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Engkau yang sudah menjaga keluarga kami, Engkau menjaga pekerjaan kami ya Tuhan, Engkau yang menjaga ya Tuhan saudara-saudara teman-teman kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus turut terus mengurapi kehidupan kami ya Tuhan, juga mengurapi ibadah kami hari ini Tuhan, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Kami juga mau membawa Tuhan persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Berkati setiap persembahan Tuhan, berkati mereka yang boleh memberi ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Biar Tuhan berkat-berkat-Mu tetap turun atas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai ibadah kali ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo kita sama-sama memuji-muji Tuhan, bawakan pujian yang terbaik yang bisa kita berikan. Lagu ini yaitu Kasih Allah Tak Berkesudahan. Mari kita nyanyikan bersama. Goyangkan kakimu, puji Dia. Nyatakan sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmatnya pun tak berkesudahan.
Haleluya. Sukacita Tuhan tetap ada di hati kita, amin. Mari kita hari ini mengingat lagi akan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita anak-anaknya. Mari kita panggil lagi dia Bapa, Bapa yang selalu mengasihi kita, menyayangi kita setiap saat. Jangan lupakan kasihnya, saudara-saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama.
Kudus, kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu, umat-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan, mereka yang sedang dalam masa pencarian akan kebenaran, mereka yang sedang di dalam masa kesesakan, mereka yang bahkan di dalam masa bahaya. Kami berdoa Tuhan, yang sudah menjadi anak-anak-Mu, biar kembali menunjukkan pandangannya kepada Bapa yang baik, kepada Bapa yang selalu memberikan pengharapan dan pertolongan. Tuhan, biar anak-anak-Mu yang lemah kembali menguatkan dirinya di dalam Engkau. Anak-anak-Mu yang sedang dalam kesusahan Tuhan, beban yang berat Tuhan, kembali mencari Engkau, mendapatkan kelegaan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, bahkan arahan hidup ya Bapa. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang di dalam kehimpitan Tuhan, di dalam masalah apapun. Kami berdoa biar kembali kakinya berlutut kepada Allah Bapa dan meminta pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Dan kami berdoa buat keluarga-keluarga kami, teman-teman kami, jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus, yang belum mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kami berdoa biar pintu kemurahan Tuhan, penginjilan itu terbuka atas mereka Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan dalam hidup mereka, dan saat mereka mendengarkan Injil-Mu, mereka mendengarkan suara-Mu, hati mereka tidak dikeraskan. Kau lembutkan hati mereka dan curahkan keselamatan kepada mereka ya Tuhan. Keluarga kami yang ada Tuhan, curahkan keselamatan buat mereka juga. Engkau berkati Tuhan seluruh umat-Mu Tuhan, terus semakin kuat bergandengan tangan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam segala musim hidupnya. Kau berkati juga setiap tempat di mana kami tinggal, kota kami, bangsa kami, negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati Australia, berkati dengan berkat terbaik, berkati dengan kesejahteraan, keamanan, kedamaian daripada Tuhan. Biar anugerah-Mu tercurah juga atas negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau ditaburi firman Tuhan, biar firman-Mu terbuka kepada kami Tuhan, mengajari kami akan kehendak-Mu, akan kebenaran-Mu, dan menuntun langkah kami. Kami mau Tuhan menaruhkan setiap keputusan yang akan kami ambil berdasarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, berikan pengertian kepada kami, dan berkati setiap pemberitaan firman ini Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarnya, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali melanjutkan The Year of Fruitfulness, tahun dimana kita mau belajar untuk berbuah, dan hendaknya kita serius nih untuk berbuah di tahun ini, karena itu yang Tuhan minta. Kalau kita gagal berbuah, visi tahun ini berarti kita tidak genapi. Harusnya kita berjuang supaya kita menghasilkan buah, dan buah yang kita mau tuju adalah buah roh. Galatia 5, 22-23, itu yang kita mau kejar. 2 minggu lalu saya berkata bahwa kepintaran itu ternyata tidak banyak dipuji oleh Tuhan. Gak banyak orang pintar yang dipuji oleh Tuhan. Minggu lalu saya berkata bahwa kekayaan, orang yang kaya juga jarang sekali Tuhan itu memuji karena kemampuannya untuk menjadi kaya, bertambah kaya. Atau Tuhan menanyakan berapa kambingmu sekarang, berapa dombamu sekarang, berapa jumlah kekayaanmu sekarang. Jarang sekali. Nah, makanya saudara, hari ini kita akan kembali belajar bagaimana kekayaan itu bisa sangat-sangat membuat seseorang tidak berbuah, bahkan kehilangan kesempatan untuk berbuah, dan bahkan yang lebih parahnya lagi, kehilangan kesempatan untuk maju terus bersama dengan Tuhan. Ya saudara, minggu lalu kita diingatkan akan cerita mengenai anak muda yang kaya, yang sudah mengerjakan segala sesuatunya. Dia datang kepada Tuhan, bagaimana caranya aku untuk bisa memperoleh kerajaan sorga. Lalu Tuhan bilang, jualah semua hartamu lalu ikutlah aku. Lalu dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Seseorang akhirnya terhenti karena dia tidak bisa meninggalkan hartanya, kekayaannya. Nah, makanya saudara, jangan sampai kekayaan membuat kita terhenti. Jangan sampai kekayaan itu membuat kita jadi nggak bisa maju lagi. Sedangkan Tuhan masih kepingin kita maju
kita harus terus maju, meng-available-kan diri kita supaya bisa terus maju di dalam Tuhan. Amin, saudara. Nah, hari ini kita mau lihat sesuatu yang sangat serius sekali tentang kekayaan dan tipu daya kekayaan. Kita mau lihat sebuah ayat dulu sebagai pengantarnya. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius 13. Ya, Matius 13 ayat yang ke-22. Saudara, Matius 13 ayat 22 berkata demikian, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman ini. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang ini mendengar firman Tuhan. Orang ini mungkin punya iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sudah mungkin punya iman, bertumbuh imannya. Tetapi apa kata ayat ini? Tipu daya kekayaan akhirnya menghimpit iman tersebut, menghimpit firman tersebut, sehingga firman itu tidak punya space untuk berbuah, tidak punya space untuk bertumbuh lagi, dan akhirnya kita tahu mati. Saudara, hati-hati. Kekayaan bisa menghimpit benih firman Tuhan yang harusnya berbuah. Saudara, saya memperhatikan demikian, saudara. Harus ada yang jadi besar dalam hidup kita. Nah, tergantung apa yang kita izinkan jadi besar. Kalau seseorang selalu dalam hidupnya perkataannya dipenuhi oleh bisnis, selalu dipenuhi oleh cari uang seberapa, target seberapa besar, berapa banyak yang aku mau achieve, gimana caranya mengembangkan bisnis, mengembangkan pekerjaan ini supaya jadi lebih besar, gimana caranya supaya aku bisa punya aset lebih banyak. Kalau hari-harinya semua diisi oleh itu, walaupun dia mendengar firman Tuhan, isi pemikirannya, apa yang dikerjakannya setiap hari, apa yang dipikirkannya setiap hari, apa yang direnungkannya setiap hari, akan akhirnya bertambah besar dan menggencet akan firman Tuhan yang sebenarnya harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Cuman karena kita tidak pernah mengexercise firman itu supaya terus bertumbuh, tidak pernah memberikan ruang bagi firman itu untuk bertumbuh, sehingga akhirnya kekayaan itulah, keinginan untuk menjadi kaya itulah yang akhirnya menghimpit firman. Dan itu bahaya sekali. Orang kalau gak cinta Tuhan, cinta uang biasanya. Dan bagaimana orang bisa cinta Tuhan kalau dia tidak pernah menyukai firman Tuhan? Mungkin dia dengar tapi tidak punya kesempatan, tidak punya banyak waktu yang diberikan supaya firman Tuhan ini bisa direnungkan, dikerjakan, diteliti, dicerna dengan luar biasa, sehingga dia bisa menumbuhkan firman Tuhan yang dia dengar itu. Kalau seseorang hidupnya penuh dengan strategi, sistem, bagaimana caranya mendapat uang lebih banyak, hari-harinya kalau dipenuhi dengan itu saja, pasti firman Tuhan akan berhenti berbuah, berhenti bertumbuh dalam hidupnya. Sudah pasti. Karena kalau orang nggak cinta Tuhan, cinta uang biasanya. Nah, makanya itu, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah di tahun ini, kita harus pastikan cinta kita kepada Tuhan itu terjaga. Makanya yang harus kita kerjakan adalah tinggal di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Dia. Alkitab berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah. Makanya saudara, kita mau baca Alkitab yang banyak tahun ini, supaya kita dengar yang banyak. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang banyak, supaya apa? Mendengar, merenungkan, mengerti, membuat kita bisa berhasil di dalam hal-hal yang rohani, berhasil menumbuhkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, saudara, di kesempatan kali ini
Saya mau mengajak kita semua untuk membuka kitab Wahyu. Wahyu yang ketiga, ayat yang ke 14 mulai sampai yang ke-17. Ini adalah jemaat di Laodikia, kisah jemaat di Laodikia. Yang jemaat ini luar biasa kaya sekali, luar biasa kaya. Artinya mereka itu punya kesanggupan atau terus-menerus memikirkan bagaimana memperkaya dirinya, dan mereka ternyata ditegur oleh Tuhan. Saudara, ayat ke-14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, bukankah itu sangat-sangat relate ya dengan cerita kebanyakan orang yang dimana mereka mengejar kekayaannya, nggak pedulilah sama urusan yang rohani. Masa muda dihabiskan semua untuk bekerja, cari uang yang lebih banyak lagi. Tinggalkan dulu hal-hal yang rohani, cari uang lagi, cari uang lagi. Minggu kesempatan orang berani bayar double. Sabtu kesempatan orang berani bayar lebih. Makanya itu, tinggalkan semua perkara yang rohani, ditinggalkan. Karena ini masa-masa produktif aku untuk mencari uang. Saudara, memperkaya, terus memperkaya. Akhirnya keinginan untuk menjadi kaya itu menggencet firman Tuhan. Nggak peduli kita pelayanan atau kita dengar firman Tuhan, nggak peduli. Karena setiap kali kita terus-menerus ingin memperkaya, keinginan untuk memperkaya diri kita itu menjadi tambah besar dan akhirnya menghimpit firman Tuhan itu. Sehingga seperti firman yang ditaruh di semak duri, akhirnya tidak bisa berbuah. Nah, saudara, jemaat di Laodikia ini ditegur keras sekali. Kamu tuh tidak dingin, kamu tidak panas. Aku tahu pekerjaanmu, kamu tidak dingin, tidak panas. Kamu gak pernah sungguh-sungguh, gak pernah serius di dalam melayani, gak pernah serius dengan perkara-perkara yang rohani. Yang kamu pikirkan adalah bagaimana caranya terus memperkaya diri sambil sebisa-bisanya aja melayani, sambil sekena-kenanya aja melayani. Kalau cocok waktunya, aku melayani. Kalau cocok moodnya aku melayani. Kalau tidak ada tawaran di luar yang lebih baik, aku melayani. Dan tidak pernah dengan sepenuh hati melayani. Makanya Tuhan tegur, engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam-suam kuku. Tidak pernah benar-benar bisa dinikmati pelayananmu. Tidak pernah benar-benar bisa dinikmati pekerjaan Tuhan yang kau lakukan. Nah, makanya itu kita harus segera sadar. Kalau pikiran kita terus-menerus didominasi oleh itu, keinginan kita untuk jadi kaya, makin kaya, dan kita berkata bahwa kalau kita kaya, kita akan senang, kita akan bahagia, kita akan bisa beli baju, kita akan nggak miskin, kita nggak akan melarat karena kita jadi kaya, saudara. Dan bukankah itu justru sebenarnya yang terjadi ketika seseorang terus-menerus memperkaya dirinya? Tambah kerjaan, tambah kaya. Sementara hal-hal yang rohani dibiarkan begitu saja, tidak pernah berbuah. Mungkin masih melayani tapi sekenanya aja, sebisanya aja, secocok-cocoknya waktunya aja. Malah Tuhan berkata di ayat yang ke-17,
engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Orang kaya kan, kenapa mereka mengupayakan untuk jadi kaya? Supaya mereka tidak kekurangan kan? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Kenapa sih orang berupaya untuk menjadi kaya? Karena mereka tidak mau melarat hidupnya. Malang, mereka tidak mau malang. Miskin, mereka tidak mau miskin. Buta, mereka tidak mau buta. Dan telanjang. Orang kaya bisa beli pakaian. Justru ternyata hal itu yang terjadi ketika seseorang mencintai uang, mengejar uang sedemikian rupa, meninggalkan perkara-perkara yang rohani. Justru semuanya itu yang akan terjadi. Malang, miskin, melarat, buta, telanjang, malang, kaya di dunia, tapi miskin di sorga. Miskin, kaya sih di dunia, tapi miskin harta sorgawi. Nggak punya harta sorgawi. Ya jelas, ini nggak pernah dikerjakan dengan serius. Perkara-perkara yang rohani. Buta, ngerti banyak soal bisnis, ngerti banyak soal mengembangkan usaha, ngerti banyak soal bagaimana caranya earn one more dollar. Earn more dollar. Tetapi buta membedakan mana hal yang benar-benar precious dan valuable dengan hal yang sementara. Kekayaan sifatnya sementara kan saudara. Tetapi harta sorgawi itu sifatnya kekal. Makanya Alkitab berkata, kumpulkanlah harta di sorga, jangan di duniawi, di mana ngangat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mengambilnya. Tapi kalau harta sorgawi itu tidak bisa dirusak, more valuable. Buta, mereka tidak ngerti mana yang valuable. Sehingga akhirnya kalau ada tawaran beribadah, kesempatan untuk melayani Tuhan, akhirnya ini ditinggal demi yang mereka pikir, aku harus menjadi lebih kaya supaya aku tidak miskin, supaya aku tidak melarat, supaya aku tidak buta, supaya aku tidak telanjang. Begitu banyaknya pakaian di lemari mereka karena mereka kaya. Begitu banyaknya baju-baju yang bagus yang mereka punya karena mereka kaya. Tetapi saudara, mereka tidak bisa punya pakaian putih, baju putih yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Yang baju itu gak bisa dibeli dimanapun. Baju itu diberikan oleh Tuhan buat orang-orang yang setia, buat orang-orang yang baik, buat orang-orang yang punya kasih, buat orang-orang yang punya damai sejahtera, buat orang-orang yang punya penguasaan diri, kelemah lembutan, buat orang-orang yang punya kemurahan hati, buat orang-orang yang menghargai mengumpulkan akan harta-harta surgawi. Pakaian itu dikenakan. Mereka telanjang, saudara. Saudara, hari ini kita mau introspeksi diri kita. Kekayaan apakah sedang menghimpit firman Tuhan dalam hidup kita? Kalau iya, Tuhan dengan sangat tegas berkata kepada jemaat di Laodikia. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar kau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan,
dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ya kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Masih ada kesempatan. Kalau hari ini kita menyadari bahwa kok aku pikirannya kerja terus ya, aku nggak pernah memikirkan hal-hal yang rohani. Aku kok nggak pernah memikirkan kehidupan rohaniku seperti apa ya, bertumbuh atau tidak, berbuah atau tidak. Kok aku tidak pernah memikirkannya. Saat ini saudara, kita punya kesempatan. Firman Tuhan menegur kita. Relakanlah hatimu dan berdirilah dirimu untuk bertobat. Ayo, mari sama-sama kita menyadari bahwa kita perlu untuk kaya di hadapan Tuhan. Kita perlu untuk tidak telanjang. Kita punya pakaian putih itu. Kita perlu mata, minyak yang bisa mengolesi mata kita supaya kita bisa melihat mana yang valuable, mana yang tidak, mana yang sementara, mana yang kekal. Kita mesti punya itu saudara. Karena itu saudara, jangan sampai kekayaan menghimpit kehidupan rohani kita. Dan akhirnya kita tidak bisa berbuah. Boro-boro berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Satu hari, ketika itu terus-menerus menjadi besar, keinginan untuk menjadi lebih kaya, keinginan untuk bertambah lebih kaya, keinginan untuk cinta akan uang bertambah. Satu hari, perjalanan rohani kita akan terhenti. Karena itu mari saudara, kita bertobat, kita relakan hati kita ditegur oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mencari kekayaan dunia. Kita tidak lagi mencari harta-harta yang ada di dunia. Tapi kita mau kejar harta yang ada di sorga. Kita kejar segala sesuatu yang precious, yang valuable bagi Tuhan. Amin saudara. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki diri. Masih ada waktu untuk kita bertobat. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki hidup kita dari firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang sederhana ini boleh menyadarkan kita bahwa kita perlu cinta akan Tuhan. Kita perlu cinta Tuhan Yesus. Kita perlu lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita perlu lebih dengar firman-Nya supaya hal-hal yang rohani boleh tumbuh besar, menjadi lebih besar dalam hidup kita. Dan bukan hal-hal yang duniawi yang jadi besar dalam hidup kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bertobat Tuhan. Kalau kami masih begitu menginginkan kekayaan Tuhan, masih begitu percaya bahwa kekayaan dapat membahagiakan kehidupan kami, kekayaan dapat membeli ini dan itu. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus. Kami mau bertobat, kami mau merelakan hati kami diajar, dididik, dan ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau sadar Tuhan bahwa perkara-perkara yang rohani harus tumbuh, bahkan berbuah banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Kami harus concern Tuhan Yesus dengan hal-hal yang rohani Tuhan. Kami harus biarkan itu menjadi tumbuh Tuhan. Kami harus merenungkan, mendengarkan, memperbaiki hidup kami dengan firman Tuhan. Kami harus tinggal di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan untuk lebih lagi memperhatikan perkara-perkara yang rohani. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah dengarkan akan khotbah hari ini, sudah ikut kebaktian hari ini Tuhan Yesus. Biar kasih, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya boleh sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.